Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan kita, maka kita akan memiliki imunitas psikologi yang baik. Imunitas terutama terhadap sabotase pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran negatif yang bisa jadi muncul akibat mata menyaksikan, telinga mendengar perbuatan-perbuatan yang negatif. Bukan sekedar negatif menurut penilaian manusia, tetapi bagi manusia-manusia beriman yang ketika mendengar, melihat dengan menggunakan standar syariat Allah Subhanahu wa taala, matanya melihat, telinganya mendengar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak yang notabene-nya ia adalah merupakan buah hati kita, merupakan buah cinta kasih kita, yang notabene-nya merupakan tumpahan curahan rasa cinta kasih kita yang sangat mendalam. Oleh karena itu, dalam kesempatan perjumpaan kita di program Asmara ini, amanah, sakinah, mawadah, warahmah, kita akan berbincang atau saya akan menyampaikan sebuah tema dengan judul menghukum anak tidak dengan menghina. Kenapa tidak dengan menghina? Padahal lazimnya orang ketika emosionalnya muncul terpicu secara refleks, dia akan mengeluarkan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Orang-orang beriman tentu saja mestinya letupan-letupannya adalah wujud akhlak baiknya. Wujud akhlak baiknya inilah yang kemudian meletupkan ucapan atau perilaku-perilaku yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kekagetannya adalah ketika menyaksikan sebuah perbuatan yang secara syar'iah perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak bisa jadi adalah pelanggaran syariat itu sendiri. Sehingga tentu saja kita sebagai orang yang akan menyikapinya harus memunculkan akhlakul karimah. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan guide kepada kita yang Allah kemudian sebutkan dalam salah satu firman-Nya, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Dan siapakah orangnya yang perkataannya lebih baik dibanding orang yang menyeru manusia kepada Allah? Kita orang tua tentu saja akan menyeru putra-putri kita hanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin tentu saja putra-putri kita dalam hidupnya hanya melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin putra-putri kita taat melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika mereka sedang bersama dengan kita, satu majelis dengan kita, sedang berada dalam pandangan hadapan mata kita, bukan pada saat ketika sedang kita dengar perilaku dan suaranya saja oleh telinga kita, tetapi kita ingin putra-putri kita taat kepada Allah, melaksanakan syariat Allah, baik pada saat berada di hadapan maupun sedang berada di belakang kita, baik pada saat kita sedang menyaksikan atau pada saat kita tidak mampu menyaksikan karena ia berjarak jauh dengan kita, dipisahkan oleh jarak, dipisahkan oleh pemandangan, dipisahkan oleh bangunan-bangunan. Yang kita harapkan anak kita adalah menjadi orang-orang yang betul-betul istiqomah, konsisten melaksanakan ajaran Islam, konsisten melakukan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala.
ternyata kemudian ia melakukan sebuah kesalahan, akhlak baik kita yang harus kita munculkan. Sampai-sampai Nabi berpesan dengan kita dengan sindiran yang cukup dalam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Dalam menyikapi kesalahan anak, inilah panduan kita. Dalam menyikapi kekeliruan anak, inilah yang harus kita lakukan. Ucapan apakah yang secara spontanitas muncul dari lisan kita? Perilaku apakah yang secara spontanitas muncul pada saat emosi kita sampai ke ubun-ubun untuk menghadapi perilaku-perilaku anak yang menurut kita masuk dalam kategori menjengkelkan, tidak baik, melanggar syariat. Kita dituntut untuk meletupkan ungkapan-ungkapan yang baik, yang justru dengan ungkapan-ungkapan itu sang anak akan terhantar untuk tetap menuju kepada Allah Rabbul Jalil, Allah sebagai Tuhannya yang tempat kembalinya. Ia supaya segera kembali kepada Allah Dat yang Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Ini hanya akan terjadi jika kita bisa meletupkan secara spontanitas, secara refleks, tentu saja ungkapan-ungkapan yang mampu memotivasi seorang anak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah sebaliknya, ucapan kita, perilaku kita yang menjatuhkan mentalitasnya. Ucapan kita, perilaku kita yang justru membuat anak kita jadi ngambek. Jangankan mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan seruan kita. Ucapan kita saja, omongan kita saja mungkin sudah tidak mau dia mendengarnya. Jangankan dia bergerak, dia menuju pada ucapan yang mengatakan labbaik saja mungkin tidak. Menuju pada kalimat sam'an wa ta'atan, iya saya dengar dan saya patuh, ayah, ibu, mungkin apalagi. Jauh dari itu. Jika yang keluar dari kita adalah sikap-sikap yang negatif. Lantas, bagaimanakah kita harus menyikapi kesalahan anak? Bagaimanakah ketika menghukum anak? Kalau memang itu terpaksa, akan kita lanjutkan selepas yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya ungkapkan pertanyaan di atas tadi. Sikap seperti apakah yang harus dimunculkan jika ternyata kita mendapatkan anak kita melakukan kesalahan yang menurut kita sangat fatal? Bukan hanya dari norma-norma kesusilaan masyarakat saja, tapi fatal dari sisi syariat. Maka teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lebih dulu mendapatkan peristiwanya dan telah lebih dulu melakukan sikap-sikap bahkan tindakan-tindakannya. Yakni ketika suatu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di satu tempat. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Badannya tegap, mukanya tampan, datang dengan tubuh yang gemetaran.
dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduannya berupa kejujuran. Kejujuran yang telinga tak akan sanggup untuk mendengarkan. Kejujuran yang mata pasti akan segera tertutup jika menyaksikan. Apa itu? Seorang pemuda tadi sekonyong-konyong berbicara dengan ceplas-ceplos, dengan begitu ringan dan cairnya, dia bilang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Sesaat Rasulullah menahan kagetnya. "Maksudmu?" "Iya ya Rasulullah, saya telah berzina." "Berzina, apakah ada saksinya?" Kata Rasulullah, kata pemuda tadi, "Tidak ada." "Berzina dalam arti kau telah melakukannya?" "Iya ya Rasulullah." "Apakah seperti anak timba masuk ke dalam sumur dan jebur ke dalam airnya?" "Oh, lebih dari itu ya Rasulullah. Saya sampai masuk ke dasarnya." Maka Nabi tersenyum. "Ya, kau memang telah berzina. Dan kau tahu apa hukumannya?" Pemuda itu juga dengan santainya dia mengatakan, "Saya tahu ya Rasulullah, dan saya siap untuk menerima hukumannya." "Baiklah kalau begitu. Inilah saatnya kau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau telah melakukan pelanggaran syariat dengan berzina, maka kau harus dirajam." Pemuda itu menyatakan, "Iya, siap." Dengan begitu tenangnya. Remaja sekarang akan mengatakan dengan begitu santainya dia menerima hukuman itu. Dan kali ini dia akan menjalani hukuman itu. Maka Rasulullah SAW pun kemudian meminta sahabat untuk mengubur hidup-hidup pemuda ini. Dia dikubur sehingga seluruh badannya sampai ke lehernya tertutup dengan tanah. Hanya kepalanya saja yang tersisa di atas. Lantas Rasulullah SAW memanggil beberapa orang di kalangan para sahabat untuk melakukan rajam. Anak ini dilempar batu sampai meninggal dunia. Maka mulai dari orang pertama melempar, orang kedua melempar, orang ketiga melempar. Pada orang kesekian kalinya melempar, mereka melempar sambil mencaci maki. Mereka melempar dengan mengumpat anak itu. Mereka melempar dengan mengata-ngatain anak itu dengan kata-kata yang tidak pantas. Dengan kata-kata yang ketika didengar oleh si pesakitan atau si terhukum, justru akan membuat si terhukum ini menjadi terluka hati dan perasaannya. Maka Rasulullah SAW pada saat itu mengendalikan tingkat emosi massa yang memang sebagian mereka sedang menjalankan syariat Allah dengan merajam. Dengan Rasulullah tegas bersabda, "Jangan kalian bantu setan untuk memasukkannya ke dalam jahanam. Uskut, diamlah kalian." Orang-orang itu dipinta oleh Rasulullah SAW untuk tutup mulut. Yang bergerak cukup tangannya saja, yang bergerak cukup kakinya saja, menuju pada jarak terdekat untuk dia melakukan lemparan ke kepala si terhukum. Dan para sahabat itu pun memang mengikutinya. Para sahabat itu adalah orang-orang soleh yang mereka sebenarnya sangat paham betul tentang konsekuensi sebuah hukum dan konsekuensi iman untuk melaksanakan sebuah hukum. Rasulullah SAW jelas telah menjadi sosok murabi, sosok pendidik, sosok orang tua, sosok teman yang sangat arif bijaksana. Mengajarkan kepada kita bagaimana melakukan hukuman kalau memang itu harus dilakukan, bukan diiringi dengan hinaan. Kenapa tidak dengan hinaan? Karena hinaan bisa mematikan potensi diri seseorang. Dalam kasus ini, kalau kita mau menganalisa dengan logika sederhananya adalah seorang anak yang sudah jelas melakukan kesalahan, tentu bukan hal mudah ia untuk berani datang menghadap kepada kita, mengakui kesalahannya secara terbuka, bahkan dengan santai dan rileks.
dengan bahasa yang bisa dibilang nyaris tanpa beban. Melainkan ketika sang anak itu percaya kepada sosok tempat dia akan mengadukan perbuatannya. Maka justru dalam kondisi seperti ini, ketika kita mau dilarikan kepada diri kita harus bertanya kepada diri kita, layakkah kita menjadi sosok media untuk seorang yang melakukan perbuatan kesalahan mengadu kepada kita? Makanya Nabi sering menyebutkan ibda bin nafsika, mulai dari dirimu sendiri. Artinya untuk kita adalah mulai dari diri kita sendiri. Layakkan diri kita menjadi sosok yang mumpuni, yang memadai sebagai media untuk orang mengadukan perbuatan salahnya yang fatal, yang secara kacamata syariat itu adalah sebuah dosa, apalagi dosa besar. Sehingga pada saat kita muncul sebagai sosok suci yang mampu menjadi media untuk menjadi tampungan seseorang mengungkapkan kekotoran dirinya, dosa-dosa dirinya, maka kita akan menjadi magnet yang mampu menarik seseorang datang kepada diri kita tanpa kita harus bersusah payah memanggilnya. Tentu saja sebagai orang tua kita punya peluang yang jauh lebih besar dibanding putra-putri kita. Bukankah kita lahir lebih dulu jauh sebelum putra-putri kita lahir? Bukankah kita punya kesempatan yang panjang dan lebih jauh secara umur untuk menuntut ilmu dibanding putra-putri kita yang bisa jadi usianya masih sepersekian jika dibandingkan dengan usia kita? Seperti apakah kelayakan yang harus kita miliki berikutnya? Akan kita sambung selepas yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam program Asmara. Tema yang sedang kita perbincangkan kali ini adalah menghukum anak tidak dengan menghina. Setelah kita melayakkan diri kita untuk menjadi media seorang anak mengadukan perbuatan buruknya kepada kita, tadi sudah saya katakan, karena kita punya proses yang jauh lebih panjang. Kita punya kesempatan secara umur untuk belajar jauh lebih baik dibanding putra-putri kita. Berikutnya yang berarti pula, kita punya kesempatan yang jauh lebih panjang, jauh lebih tua dibanding usia anak-anak kita untuk kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan. Kita juga bisa jadi telah lebih dulu diuji dan mestinya teruji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jatuh bangun mempertahankan kebaikan, mempertahankan kesucian nilai-nilai Islam, mempertahankan kemuliaan akhlakul karimah dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu bagaimana cara menyikapi sebuah kejatuhan dan kita tahu bagaimana mempertahankan sebuah nilai kebaikan. Inilah yang menjadi bekalan sehingga ketika kita menghadapi problematika yang dilakukan oleh seorang anak, kelak kita bisa menuangkannya dalam tuangan-tuangan kata-kata dan sikap yang baik. Sebelum lebih jauh berbicara, saya ingin mengatakan coba bandingkan dengan kebanyakan orang tua hari ini di kalangan kaum muslimin. Jangan anaknya melakukan kesalahan. Jangan anaknya melakukan kesalahan yang fatal secara hukum sosial maupun hukum masyarakat.
anak kecilnya menangis saja, sebagian orang tua untuk mendiamkannya, itu dengan kata-kata yang justru menutup dirinya dari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Misalnya saja ketika anaknya yang berusia kanak-kanak menangis, biasanya orang tua di antara kita mendiamkannya dengan cara menakut-nakuti. Awas diam loh, kalau nggak mau diam nanti ada kuntilanak. Kuntilanak sosoknya yang seperti apa, padahal orang tuanya sendiri bisa jadi belum pernah melihatnya. Hanya demi supaya anaknya diam. Tapi tahukah Anda, satu kata, awas kalau nangis ada kuntilanak, pada saat itu anak mungkin diam. Tapi tahukah kita, ketika kita menanamkan kata-kata kuntilanak, awas menangis, justru membuat anak kita menjadi down. Dia sudah terkalahkan mentalnya dengan satu kata kuntilanak. Kelak ketika dia tumbuh dewasa, dia akan sangat takut dengan yang namanya bayang-bayang. Kemudian ada lagi yang mengatakan, awas kalau nangis nanti disuntik sama dokter. Kata-kata yang seperti ini justru menutup kebaikan di masa yang akan datang. Pada saat dia menangis, ditakuti dengan jarum suntik dokter, hanya dengan sebuah kata-kata, mungkin dia diam. Tapi tahukah kita, kalimat seperti ini, awas nangis nanti disuntik oleh dokter, ternyata menjadi kata-kata yang menjatuhkan mentalitas anak. Ketika dia suatu saat sakit, dengar kata dokter, sudah terbayang yang namanya jarum suntik. Sudah terbayang yang namanya sakitnya disuntik. Dia akan sangat paranoid dengan yang namanya jarum suntik. Itu justru akan menyulitkan orang tuanya sendiri di masa yang akan datang. Nah, kembali lagi pada kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menghukum anak jika memang terpaksa, tidak dengan menghina. Maka hukuman itu ditegakkan justru untuk memberikan pembelajaran yang baik kepada anak kita. Hukuman yang kita berikan, setiap orang tua pasti punya orientasi, punya harapan anaknya akan berubah menjadi baik, meninggalkan keburukannya yang sekarang, kemudian melanggengkan kebaikannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan penghukuman, kemudian ada ungkapan-ungkapan yang negatif, beliau langsung memblokadenya, diblokir kalimat-kalimat buruk itu. Pembelajaran lain buat kita artinya adalah, apalagi jika kita sekedar sebagai mustami'an, kita sekedar mendengar. Sebagai orang tua, kita mendengar kata orang lain bahwa anaknya telah melakukan kesalahan, bahwa anaknya telah melakukan keburukan. Maka sebagai orang tua, kita diharapkan tidak gampang termakan prasangka. Kita tidak boleh termakan oleh was-was, oleh ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi. Orang tua diharapkan tetap dalam keadaan tenang. Orang tua tetap dalam keadaan uskut, diam. Diam dari menjustifikasi bahwa anaknya betul-betul anak yang buruk. Bahkan kalaupun kemudian terbukti anaknya melakukan suatu keburukan, orang tua dalam kisah ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Sebab lagi-lagi secara mentalitas, anak melakukan keburukan, melakukan kesalahan, secara mentalitas sudah dalam keadaan terjatuh. Tidak perlulah ditambah dengan kalimat-kalimat keburukan yang justru membuat sang anak terpuruk. Ketika anak terpuruk, bisa jadi bukan dia bangkit, yang ada justru dendam. Kembali ke kisah di atas. Pemuda tadi sudah dengan sangat tulus menjalankan syariat Allah setelah dia melakukan kemaksiatan. Wujud taubatnya, dia rela dirajam. Jangan sampai ketika dia sudah dengan rela melakukan hukuman, kemudian dia mendengar cercaan, mendengar hinaan, mendengar cacian, yang muncul di dalam hati dan pikirannya adalah keputusasaan. Ingat, meskipun dia dirajam dan bisa jadi sudah dekat dengan ajal kematiannya, sedang dalam keadaan sakaratul maut,
tetapi telinganya mungkin masih mendengar ucapan-ucapan orang itu. Jangan sampai yang didengar adalah kalimat yang mematahkan semangatnya, sehingga yang muncul adalah penyesalan yang negatif. Dia akhirnya menyesal menjalani hukuman baik, menyesal melaksanakan syariat Islam. Kenapa? Toh saya sudah jujur, saya bermaksiat. Saya sudah berniat baik untuk bertaubat. Saya sudah merasa kesatria melaksanakan hukuman ini. Tapi apa yang saya dapatkan? Saya justru dicerca oleh orang-orang beriman. Ternyata orang beriman itu juga adalah orang-orang yang buruk. Nah, jangan sampai yang tertanam di dalam benak putra-putri kita adalah karena sudah dia mengaku keburukannya, sudah siap menjalankan hukumannya, tapi kemudian karena caci maki kita, anak kita berdendam kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.